Kita lanjut ibu-ibu ya. Iya Pak. Masih semangat ibu-ibu? Insyaallah. Oke. Lanjut ibu-ibu ya. Selanjutnya kita akan membuat perencanaan ulang anggaran keluarga Ibu Lili. Tadi kan anggaran Bu Lili minus 180. Oke. Nah, tadi. Nih. Kurang 180. Jadi sekarang kita akan buat rencana anggaran bulanan keluarga Bu Lili biar pengeluaran dan pendapatannya seimbang. Oke. Tadi setelah kita bahas ternyata pengeluaran Ibu Lili lebih besar daripada pendapatannya. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu Ibu. Mana kebutuhan yang bisa dikurangin, mana kebutuhan atau keinginan yang bisa ditunda, atau keinginan yang bisa dihilangkan Ibu, okay? Mana kebutuhan yang bisa dikurangi, keinginan yang bisa ditunda atau dibatalkan, okay? Tadi kita sudah sepakati kalau kebutuhan yang bisa ditunda apa aja Bu? Kebutuhan yang bisa ditunda. Uang jajan Dewi bisa kita kurangi enggak Bu? Bisa. Oke. Jadi kita kurangin jadi berapa? 1.500. Oke. Yang tadinya 3.000 uang jajan Dewi sekarang menjadi 1.500. Oke. Terus yang bisa kebutuhan yang bisa kita kurangi lagi uang jajan Agus. Yang tadinya 2.000 sekarang menjadi 1.000. Okay. Yang tadi 3.000 itu nggak bisa jadi 2.000 Pak? Bisa, tergantung kesepakatan antara ibu dan bapak. Oke. Biar nanti kalau 2.000 mungkin masih lebih banyak pengeluarannya jadinya Bu. Oke, ini biar seimbang antara pengeluaran dengan pendapatannya. Oke. Uang jajan Agus yang 2.000 kita kurangi menjadi 1.000. Terus apa lagi tadi Bu? Pulsa telepon yang tadinya 25.000 sebulan, sekarang kita kesepakatan kita kurangi jadi 10.000 dalam sebulan, ya. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita kurangi. Terus tas baru, ya. Kita tunda dulu keinginan Agus untuk memiliki tas baru, ya. Karena tas yang lama masih bisa digunakan, ya. Terus yang keinginan yang bisa kita hilangkan yaitu rokok. Untuk rokok Bapak bulan ini bisa kita tiadakan dulu, ya. Atau untuk bulan ke depannya, ya, kita hilangkan karena untuk mengurangi pengeluaran. Tapi Pak, kalau rokok itu mungkin nggak bisa dia langsung berhenti, itu gimana dah itu Pak? Nanti saya berantem sama suami saya nanti. Itulah pentingnya ketika merencanakan anggaran ibu-ibu, bukan hanya ibu yang yang merencanakan, ajak bapak juga merencanakan ibu-ibu. Jangan sama-sama ego Bu. Ibu mau ini, bapak mau ini. Ibu mau tas baru, bapak mau rokok, okay? Jadi ya harus balance ibu-ibu, okay? Harus seimbang. Sudah rencanakan baik-baik, duduk bersama dengan bapaknya, ya. Ya. Nah sekarang kita hitung apakah pengeluaran dan pendapatan keluarga Ibu Lili sudah seimbang atau tidak, ya. Kita buat perencanaan anggaran ulang. Ada yang mau maju untuk bantu saya menulisnya Bu? Bapak dah. Ada Ibu Dini? Bapak dah yang Iya. kerjain. Biar saya, tolong bantu ya, tolong bantu ya. Upah Bu Lili dalam sebulan 180 ya. Terus upah Pak Rusli dalam sebulan 480. Jadi total pendapatan dalam per bulannya 660.000. Nah, uang jajan sekarang pengeluarannya. Tadi pendapatan Ibu-ibu, pendapatannya Ibu Lili sama Pak Rusli karena cuma dua yang bekerja, ya. Pendapatannya 660. Sekarang pengeluarannya, ada pengeluaran uang jajan Dewi yang tadinya 3.000 kita kurangi menjadi 1.500. Jadi dalam sebulan
Jadi dalam sebulan uang jajan Dewi menjadi 36.000. Terus uang jajan Agus. Berapa tadi uang jajan Agus? 1.000. 1.000 ya. Dalam sebulan menjadi 24.000. Terus tabungan Dewi tetap ya Bu ya. Mulai tetap. Terus susu Ita tetap 20.000 ya. Jadi tabungan Dewi 5.000 tetap. Terus susu Ita tetap 20.000. Terus tas baru Agus kita tunda dulu ya. Iya, Kesepakatan kita tunda dulu. Oke, jadi 0 ya. Terus untuk uang masak 450 ya. 450.000. Terus untuk listrik 20.000 tetap Ibu ya. 20.000. Terus pulsa telepon kita kurangi jadi 10.000 ya. Iya, 10.000. 10.000 ya. Perlengkapan mandi cuci tetap 25.000 ya. 25.000. Terus rokok kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan. Bapak yang jangan ngerokok dulu. Untuk bayar utang 40.000 Bu untuk bayar utang ya. Tetap 40.000. Arisan kelompok tani 20.000 tetap. Perhatikan yang di belakang dulu, perhatikan. Terus untuk arisan PKK 10.000 tetap ya. Sekarang kita totalkan berapa jumlah semua pengeluaran Bu Lili. Jadi pengeluaran Bu Lili selama 1 bulan adalah menjadi 660.000 rupiah. Pendapatannya berapa tadi Bu? 660.000. 660.000. Pengeluarannya 660.000. Jadi pendapatan dan pengeluaran Sudah balance, sudah sama. Ini artinya apa Bu? Artinya apa? Keuangan Keuangannya keluarga Ibu Lili sudah seimbang. pas. Ya, sudah seimbang Ibu-ibu ya. Oke. Ini adalah apa namanya? Perencanaan anggaran yang seimbang nih antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau begini insya Allah keuangan Ibu Lili seimbang ya. Ingat seperti yang saya bilang tadi Bu, dalam menyusun anggaran perlu diskusi dengan anggota keluarga. Dalam menyusun anggaran perlu diskusi dengan anggota keluarga bersama suami. Khususnya suami dengan istri ibu-ibu. Nih, jangan hanya ibu atau bapak yang membuat anggaran. Misal bapak yang punya gajian, terus bapak aja yang merencanakan, ibu tinggal terima. Iya Bu ya. Jangan sampai nanti kalau bapak yang buat anggaran, nanti keperluan bapak aja yang ditulis. Terus kalau ibu yang buat anggaran, nanti hanya memikirkan kepentingan ibunya aja, ya, biar tidak sama-sama ego Ibu. Ya. Dengan membuat anggaran bersama-sama, bapak ibu jadinya sama-sama mengerti mana yang menjadi kebutuhan prioritas dalam keluarga kita, mana yang menjadi keinginan yang bisa dikurangi atau bisa dibatalkan. Sesuaikan dengan anggarannya. Iya, iya Pak. Nah, dengan membuat anggaran bersama nanti berarti sudah harus komitmen dan sepakat dengan tentang kebutuhan keluarga yang perlu diutamakan. Kebutuhan keluarga yang perlu diutamakan, bukan keinginan yang harus diutamakan. Ya. Pendapatan itu bisa naik turun nih Ibu. Kapan kira-kira naik pendapatannya Bu? Kalau ada THR mungkin. Kalau ada rezeki lebih, bisa naik pendapatannya nih. Atau kadang juga berkurang. Kapan kira-kira pendapatannya berkurang Ibu? Kalau tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada kerjaan, atau ibunya lagi sakit, Iya.
biar misal kalau ada penambahan atau pengurangan perlu sudah seimbangkan lagi ibu-ibu pendapatannya. Oke, perlu sudah seimbangkan kembali anggaran bulanannya. Oke, sudah cek kembali. Misal ada pengurangan atau kelebihan, sudah cek kembali anggarannya biar tetap seimbang. Oke. Contohnya ibu nih, anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja. Nanti karena Ibu Lili tidak bisa bekerja, maka pendapatan Ibu Lili akan berkurang atau bisa tidak ada. Ya. Atau ketika menerima uang bantuan PKH kan tiap bulan ya, ada bantuan PKH atau ada rezeki lain Bu, maka pendapatan SIDE akan bertambah. Ya, pendapatan SIDE akan bertambah ketika ada misal ada bantuan, ya, akan berkurang ketika ada kebutuhan mendadak atau ketika sudah sakit. Ya. Paham ibu-ibu? Nggih, Pak. Ya, jadi pendapatan bisa naik dan turun. Tapi ibu-ibu tetap harus menyesuaikan nih agar tetap seimbang. Bisa dibuka buku pintarnya halaman 5 ibu-ibu. Nggih. Sampun, Pak. Nah, buku pintar halaman 5. Di sana bisa ada contoh ibu-ibu ya. Ada contoh di sini kita bisa lihat ibu-ibu kapan anggarannya bertambah ibu. Ketika penerimaan bantuan PKH maka akan bertambah ya. Di sini akan bertambah 450 ketika ada bantuan. Terus akan berkurang ketika pengeluarannya ini pendapatannya akan bertambah. Misalnya kalau ini akan pengeluarannya akan bertambah ketika misalnya Agus membeli tas baru, maka pengeluarannya bertambah. Terus ketika tabungan uang ujian ya. Ketika ada ujian yang harus dibayarkan ya, kayak gini. Terus misal ketika ada iuran rekreasi sekolah, maka pengeluarannya pun akan bertambah. Ya, itu adalah contoh di halaman 5 itu ada contoh kapan uangnya bertambah, kapan pendapatannya bertambah atau pengeluarannya yang bertambah. Paham ibu-ibu? Oke. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu sebelum kita lanjut lagi? Ngerti, Pak. Paham Bu? Oke. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya, bagaimana mengendalikan anggaran ibu-ibu ya. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai apa Bu? Mengendalikan anggaran.